Apa yang saya pikirkan sekarang akan terjadi adalah apa yang saya prediksi lebih dari 40 tahun yang lalu. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi itu cukup dapat diprediksi bagi saya, adalah ketika Timur dan Barat telah runtuh. Dan itu adalah Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Saatnya bagi Barat untuk runtuh. Maksud saya, kita adalah masyarakat yang serupa. Satu dijalankan oleh Adam Smith dan satu lagi oleh Karl Marx. Anda tahu, seluruh Barat sekarang sedang jatuh. Itu adalah hal yang sama sekali berbeda dari ketika Uni Soviet dan Pakta Warsawa runtuh. Tetapi Anda tahu, secara dialektis, dari bencana dapat muncul sesuatu yang positif. Dan itulah yang saya harap dapat saya lihat saat saya berjalan di sini. Tetapi saya bisa mengatakan, dengan jujur, jika saya 40 tahun lebih muda, saya akan berpikir untuk pindah dari Eropa. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya bersama dua rekan hebat dari Eropa, Dr. Jan Oberg, seorang peneliti perdamaian dari Swedia, dan mantan diplomat Inggris Ian Prout, yang saat ini berada di Inggris. Ian baru-baru ini menulis artikel di Substack-nya tentang bagaimana Eropa mempersiapkan diri untuk perang habis-habisan dengan Rusia, dan itu layak mendapat banyak perhatian. Meskipun artikel itu sendiri, sejauh yang saya pahami, adalah sedikit parodi, ancamannya sangat nyata. Mari kita bahas dorongan Eropa menuju lebih banyak perang dan militerisasi. Jadi Ian, Jan, selamat datang. Terima kasih banyak. Jan, welcome. Thank you so much. Yeah, thanks very much, Pascal. Nice to... Ya, terima kasih banyak Pascal. Senang bisa kembali dan senang bertemu Jan untuk pertama kalinya. Lihat, jelas bahwa Presiden Trump ingin menengahi semacam kesepakatan damai. Tetapi jelas bahwa elit Eropa benar-benar menolak langkah apapun yang akan mengubah sikap mereka saat ini terhadap Ukraina, yang sejujurnya tidak berubah sejak 2014. Jadi sudah 9 tahun sekarang, dan sebenarnya didorong oleh Komisi Eropa dan sampai batas tertentu oleh pemerintah Jerman yang akan datang. Mereka melihat ke arah persenjataan besar-besaran, dan tidak ada yang berbicara tentang perdamaian yang sebenarnya dan berhubungan langsung dengan Moskow untuk mengakhiri perang yang tidak perlu ini. Ini sungguh sejujurnya aneh. Ini sangat aneh, dan sekarang kita mendengar bahwa Uni Eropa ingin menggunakan 800 miliar euro untuk sebuah dana, dan Ursula von der Leyen sangat bangga mengumumkan bahwa ini adalah uang yang akan disediakan untuk negara-negara anggota untuk melakukan lebih banyak pengadaan senjata. Jan, apa yang Anda dengar tentang ini di Swedia? Dan bagaimana mentalitas perang di sana saat ini? The war mentality like there at the moment. Oh, Denmark. Anda tahu, saya lahir di Denmark, dan saya tinggal di Swedia. Sangat mendukung hal ini. Tidak ada yang akan mempertanyakannya di parlemen. Dan khususnya saya akan mengatakan, NATO masih memiliki secara paradoks, secara absurd, pengaruh besar, atau AS masih memiliki pengaruh besar pada kedua negara. Karena Swedia bergabung dengan NATO, seperti yang Anda tahu baru-baru ini. Dan Denmark sekarang sedang membahas memiliki pangkalan Amerika di Denmark. Jadi maksud saya, Anda sedang berbincang salah satu dari sedikit orang yang merupakan pembangkang dalam hal militerisme. Di seluruh dewan dan di seluruh parlemen, ada persetujuan untuk mempersenjatai Ukraina. Perang yang sudah kalah. Ada penolakan terhadap negosiasi. Ada persetujuan untuk militerisasi. Dan yang bisa Anda tambahkan dari apa yang Anda katakan adalah, sejauh yang saya pahami, Uni Eropa berpikir untuk meminjam uang itu sebagai sebuah kesatuan, bukan negara anggota tunggal. Jadi generasi mendatang harus membayar untuk ini. Dan kedua, seluruh dunia barat sedang menuju ke bawah. Arah ekonomi Eropa sedang menurun. Dan Anda mengaitkan pengeluaran militer dengan produk nasional bruto, yang merupakan ide paling bodoh yang pernah saya dengar selama bertahun-tahun. Dan saya sudah mendengar beberapa. Karena itu berarti lucunya, jika Anda mengalami krisis ekonomi, Anda akan membayar lebih sedikit untuk militer yang tidak bisa mereka lakukan karena mereka ingin melakukan hal persenjataan. Jadi Anda tahu, ketika militerisme meningkat, intelektualisme dan moral menurun.
It's getting worse, isn't it? I mean, now Donald Trump even Ini semakin buruk, bukan? Maksud saya, sekarang Donald Trump bahkan telah mengumumkan tarif pada negara-negara Eropa dan mengancam mereka bahwa jika mereka ingin menjauh dari produsen senjata AS, akan ada dampak lebih lanjut. Ian, pada titik ini, bukankah kita mencapai titik di mana orang Eropa seharusnya bangun dan memahami bahwa, lihat, hubungan ini dengan Amerika Serikat sudah berhenti berfungsi sejak lama. has stopped working a long time ago. Well, to be honest, the point where they should have woken up was probably about Sebenarnya, titik di mana mereka seharusnya sudah sadar mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi ya, kita masih berada di titik di mana semua orang perlu bangun dan mencium aroma Starbucks. Namun sebenarnya, yang terjadi sekarang adalah situasinya. Gambaran semakin membingungkan. Kepentingan AS di Eropa dan dengan Ukraina semakin bertentangan satu sama lain. Posisi Trump mengenai tarif sebenarnya membuatnya lebih sulit untuk menengahi perdamaian di Ukraina. Posisi dia dalam mendukung kontraktor pertahanan AS membuatnya lebih sulit untuk menjauhkan diri dari NATO. Jadi seluruh campuran kebijakan ini sangat membingungkan. Sementara itu, para pemimpin Eropa terjebak pada pendekatan, mari kita lanjut kita lakukan selama 11 tahun terakhir dan berharap yang terbaik. Do you think this is Apakah menurut Anda ini masih merupakan Russofobia yang tertanam? Atau pada titik ini apa itu? Maksud saya, Jan, jika Anda harus menjelaskan ini kepada, katakanlah rekan-rekan saya di Asia, di Indonesia dan Malaysia dan di seluruh ASEAN, bagaimana Anda menjelaskan apa yang dilakukan orang Eropa sekarang? explain what the Europeans are doing now? Well, let me give you two pieces of background. Baiklah, izinkan saya memberikan dua latar belakang dengan cepat. And I have not become Kita telah lupa, dan saya tidak, karena lebih dari 20 tahun yang lalu, saya menulis kritik tentang konstruksi Uni Eropa jika ingin menciptakan perdamaian, seperti yang dinyatakan dalam pembukaannya. Tidak ada cara Uni Eropa dibangun untuk menciptakan perdamaian, dan itu adalah argumen panjang mengapa tidak. Namun, jangan lupa bahwa seharusnya berbicara dengan satu suara dalam urusan kebijakan luar negeri, setidaknya. Dan mereka melakukannya untuk pertama kalinya, dan jika saya ingat dengan benar, sebenarnya hanya sekali. Itu adalah pengakuan terhadap Slovenia dan Kroasia dari Yugoslavia pada tahun 1992. Tanpa memberikan semua detailnya, itu membuat perang di Bosnia menjadi tidak mungkin. Jadi, Uni Eropa yang mengikat menunjukkan Yugoslavia dengan memiliki rencana sisi Yugoslavia. by not having a plan about the rest of Yugoslavia. And then, you know, Dan kemudian Anda tahu, pada saat itu, mereka tidak memiliki ide tentang analisis konflik dan melihat konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan kemudian tentu saja mereka mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Sekarang poin lainnya adalah, ketika saya berada di Irak, tepat sebelum invasi AS, seorang duta besar yang pernah menjadi duta besar untuk Prancis mengatakan satu hal. Kami telah menyerah berbicara dengan orang Amerika, tetapi kami berharap bisa berbicara dengan orang Eropa. Namun kami telah menulis beberapa surat kepada Uni Eropa dan kami tidak pernah mendengar apapun dari mereka. Jadi ide bahwa Uni Eropa bisa menjadi barat alternatif dengan kebijakan yang berbeda dan baik terhadap dunia dan semua itu dengan identitas Eropa apapun itu, adalah sesuatu yang kita, itu bukan 10 tahun yang lalu, itu 20-30 tahun yang lalu, bahwa itu sudah hilang. Tetapi no gila Anggrek were number, exciting. but the madness we see now has surprised even me. And that's because diversity has disappeared. Dan itu karena keragaman telah menghilang. Kritik telah menghilang. Analisis rasional telah menghilang. Dan banyak analisis tentang konsekuensi dari apa yang kita lakukan hari ini hanya 1 bulan ke depan telah menghilang. Semuanya emosional, semuanya kebencian terhadap Rusia, tentu saja. Dan semuanya adalah cerita penutup untuk fakta bahwa seluruh krisis ini diciptakan oleh ekspansi NATO, terutama yang ke Ukraina. Saya tidak membela invasi Rusia, saya menjauhkan diri sehari setelahnya. Tapi yang saya katakan adalah ada penutupan besar-besaran sekarang. Dan kesimpulannya adalah, kita sekarang memiliki 2 perang dingin di Eropa. Satu dengan Amerika Serikat. Karena siapapun yang bijak seharusnya membuat rencana. Apa yang kita lakukan jika Trump terpilih kembali?
Dan kedua, mereka memilikinya dan akan memilikinya selama beberapa dekade ke depan, menurut pandangan saya, dengan Rusia. That is pecundang di Eropa. Dalam testing ekstrem sekarang. Ian, po kamu setuju mes? Yeah, I completely agree with that actually. Ya, saya benar-benar setuju dengan itu sebenarnya. Dan sangat bagus memiliki konteks historis juga, yang sering kali hilang. Begitu banyak pemikiran tentang apa yang terjadi hari ini berakar pada jangka pendek. Sedikit orang yang bisa berpikir lebih jauh dari setahun yang lalu. Apalagi seperti Jen yang menjangkau kembali 30 tahun dan lebih untuk memberikan latar belakang yang lebih luas. Saya pikir itu sangat penting. Emosionalisme benar-benar telah mengambil alih, and it's on that you'd have. En dan bara tunkewer di verbreiding dosemen stikenbert utelling. It's to accept that actually we gambled and lost. You know, we gambled that actually Russia would back down. Anda tahu, kami bertaruh bahwa sebenarnya Rusia akan mundur dalam masalah perluasan NATO. Ternyata tidak. Rusia justru menghadapi, dan itu menyebabkan perang yang sekarang secara bertahap kalah oleh Ukraina. Meskipun perlahan kalah di medan perang. Dan tidak ada yang mau menginvestasikan modal politik untuk benar-benar mengangkat tangan dan mengatakan, ya, sebenarnya strategi kami telah gagal. Dan itulah intinya. Tomatatiz kagaferd is mengakui berkonstituen balik 3 proper dalam one of Boston 2 Steve Combs takir. Hagenat empelvermi som rolling trade derahe. They have failed and have been failing for the past decade. But the bizarre thing of this moment is Namun, hal yang aneh tentang momen ini adalah bahwa sekarang yang paling tidak mampu untuk benar-benar melanjutkan perang adalah yang paling keras berteriak bahwa kita harus melanjutkan perang. Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa, tidak semuanya, tetapi sebagian besar, mendukung kegilaan ini. Dan jelas ada kekurangan kemampuan. Maksud saya, Rusia baru saja menunjukkan bahwa mereka dapat menghancurkan NATO di dalam Ukraina, bukan? mereka. Dan sekarang, itu kalau New York Times, disebutkan små ships very closely coordinated by the Americans, right? And this was America and the US, NATO actually killed. Dan ini adalah Amerika dan NATO S yang sebenarnya membunuh orang Rusia di Ukraina dan membunuh orang Rusia di Rusia juga, bukan? Dengan invasi Kursk dan perencanaan operasional. Dan meskipun semua pengetahuan ini yang sekarang sudah terbuka, bahkan di Barat, orang Eropa masih bersikeras untuk melanjutkan perang. Dan saya tidak bisa mengerti ini. Bukankah seharusnya ada pengakuan rasional bahwa, oke, kita memang tidak mampu melakukannya. Kami bernanya Frida secepat mungkin. Okay, we're just not able to do it. We need to wind it down as soon as possible. Well, I would not pretend that I understand. Ya, saya tidak akan berpura-pura bahwa saya memahaminya. Karena dalam 50 tahun saya bekerja dengan hal-hal ini, saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Jadi mari kita jujur tentang itu. Tidak ada pemahaman yang rasional juga. Tapi saya akan menyentuh hal-hal seperti ini. Sangat mungkin, dalam perspektif makrohistoris, apa yang mungkin Anda lakukan ketika Anda melihat Anda kehilangan kendali? Ini adalah patriark di dunia barat yang sedang sekarat, AS dan Eropa. Dan Anda melakukan hal-hal gila, dan Anda tidak berdebat lagi. Anda berteriak dan menjerit, taatilah apa yang saya katakan. Dan hal-hal semacam itu. Dan kemudian Anda memiliki hal-hal seperti pemikiran kelompok, mentalitas kawanan. Anda sekarang memiliki, dan itu membingungkan bagi saya, Anda memiliki tabu total pada kata damai. Penelitian perdamaian telah hilang di Eropa, termasuk Skandinavia, termasuk SIPRI di Stockholm. Including Scandinavia, including SIPRI in Stockholm. They're not doing peace research, which is to... Mereka tidak melakukan penelitian perdamaian, yaitu menyelidiki bagaimana mengurangi kekerasan dari berbagai jenis. Perdamaian telah menghilang dari media. Saya tidak ingat pernah mendengar seorang jurnalis bertanya kepada Perdana Menteri, apakah Anda pikir ini akan membantu mewujudkan perdamaian? Dan itu telah menghilang dari politik. Sekarang, terjadi, saya tidak tahu. Tapi mungkin, sekali lagi, sejarah makro akan memberitahu Anda bahwa itulah yang Anda lakukan ketika Anda bertaruh pada satu hal yang Anda kuasai. Dan untuk AS, satu-satunya hal yang mereka kuasai, ya mereka kalah dalam semua perang, tetapi satu-satunya hal yang mereka kuasai dan investasikan sejumlah besar uang, dan sekarang Eropa juga adalah militerisme.
kami masih tak tertandingi dalam hal itu. Kami tidak tak tertandingi dalam ekonomi, budaya, legitimasi, inovasi teknis, dan sebagainya. Tapi China, naswat. Tapi sering malah, and of the probability can see a betutran like mamananing quent. Power dimension on which we are strongest. So any country, any problem coming up is. Jadi, masalah apapun yang muncul tampaknya seperti, Anda tahu ketika permadani turun, Anda memiliki palu, Anda memukulnya, dan akhirnya dinding akan runtuh, dan Uni Eropa akan berantakan, dan NATO akan berantakan, dan Amerika Serikat akan mengisolasi diri dan berantakan. Jadi, mungkin itu tidak terlalu aneh, tetapi saya akan berpikir seperti Anda jika kita memikirkan mantan pemimpin Eropa seperti Willy Brandt, Bruno Kreisky, atau siapapun. Kita akan mengatakan pasti ada beberapa intelektual yang berkata, hey, apa yang sebenarnya kita lakukan? Dan jika kita melanjutkan ini, Anda tahu, 1, 2, atau 5 tahun ke depan, ini akan menjadi sangat salah. Tidak ada diskusi tentang hal-hal ini. Tidak ada inovasi, hanya ada lebih banyak persenjataan. Dan itulah yang harus saya katakan. Saya sejujurnya tidak. Saya tidak akan mengaku bahwa saya memahaminya. I would not profess to say that I understand that. Ian, apakah para pemimpin Inggris di masa lalu akan bertindak seperti ini sekarang? Maksud saya, apakah ini pola yang jelas dalam sejarah? Atau apakah ini sesuatu yang baru bahkan untuk Inggris? Well, I think it's new for Britain. I mean, partly that's down Ya, to the fact saya pikir ini baru bagi Inggris. churn in Britain. Maksud saya, sebagian karena pergantian kepemimpinan politik di Inggris telah meningkat pesat selama dekade terakhir. Kami mengganti pemimpin sedikit seperti Italia pada tahun 90-an, di mana mereka terus-menerus mengganti pemerintahan. Sedangkan pada tahun 80-an, ketika Margaret Thatcher berkuasa, dia mengenali kepentingan strategis inti bagi Inggris dalam bekerja sama dengan AS untuk pencegahan dengan Uni Soviet. Thatcher habis that as a Uni Soviet untuk mengurangi konflik dan ketegangan. Perspektif dan kepemimpinan seperti itu di Amerika saat ini. And statesmanship no longer exists. You know, today there's been a big sort of debate in the Anda tahu hari ini ada perdebatan besar di media tentang anggota mana dari koalisi yang disebut bersedia ini yang mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Vladimir Putin. Tampaknya itu akan menjadi Macron. Tapi maksud saya, Starmer telah mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk berbicara dengan Putin. Jadi maksud saya, itu hanya memberi Anda indikasi bahwa para pemimpin politik Inggris berinvestasi dalam status quo. Tidak melihat jalan ke depan melalui negosiasi dan dialog. Dan terakhir, berpegang bergasan hanya menangan total Ukraina yang merupakan fantasi belaka yang akan menyelesaikan kekacauan ini. you know, will solve this mess. But at the same time, again, they're Namun pada saat yang sama, sekali lagi, mereka tidak memiliki kemampuan, bukan? Dan Anda bisa melihat bahwa sebenarnya ada pemahaman implisit tentang hal itu. Karena terutama Keir Starmer mengatakan, kami ingin mengirim pasukan, tetapi hanya dengan dukungan dari AS, yang pada dasarnya berarti pasukan AS, bukan? Jadi ada pembicaraan ganda ini. Kami bisa melakukan segalanya jika Amerika Serikat. Ini tidak berhasil, bukan? Terutama ans jika the chewents, bahwa AS going tidak hiumis, and henge anak tesming, is just make you sming the croak the madkong Anda. but officially not there anymore to back you up. Yeah, I mean, I think that's basically down to Ya, maksud saya pikir itu pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya kejelasan intelektual mendasar dalam hal apa yang ingin kita capai dengan ini. Anda tahu apa yang bisa kita terapkan untuk mewujudkannya dan dengan siapa kita bekerja untuk memajukan proses macam itu. Ada kurangnya kejelasan intelektual, pertama-tama, tetapi kedua, ini hanya menunjukkan kesulitan bekerja dalam kerangka multilateral, yang pada dasarnya adalah apa yang dimaksud dengan Uni Eropa. Negara-negara individu tidak lagi relevan, dan sebenarnya terlalu banyak kekuasaan telah diinvestasikan ke dalam struktur supranasional non-demokratis seperti UA dan NATO, yang sama sekali tidak memiliki akuntabilitas dan sebenarnya ingin memaksakan cara yang mereka sukai, bahkan jika itu berarti membungkam suara-suara yang berbeda pendapat di Eropa Tengah sebagai bagian dari proses itu, yang sangat kita lihat hari ini. Jadi ada dua hal, kurangnya kejelasan intelektual dan growth dautis. Serta banyak berkerenjian dan birokrasi supranasional yang tidak dapat bertanggungjawabkan secara demokratis. undemocratically accountable bureaucracies.
And this is the other process that's going on in front of our eyes. Dan inilah proses lain yang terjadi di depan mata kita. Orang-orang yang paling keras berteriak tentang demokrasi secara keseluruhan, adalah mereka yang paling keras bertepuk tangan ketika Rumania melarang salah satu kandidat utama untuk mencalonkan diri sebagai presiden, semata-mata karena beberapa hakim mengatakan dia tidak layak untuk jabatan itu berdasarkan keyakinannya. Sekarang kita memiliki Marine Le Pen, yang tidak dapat mencalonkan diri karena salah mengalokasikan dana, menggunakan dana Uni Eropa untuk membayar pekerja kantornya yang seharusnya tidak dilakukan. Maksud saya, hal-hal aneh yang digunakan untuk membatalkan politisi oposisi. Di Polandia, kita melihat bagaimana pemerintah Tusk berusaha menyingkirkan musuh politik. Jan, maksud saya, kemana Anda melihat ini akan pergi? Jan, I mean, where do you see this going? Nah, Anda telah melihat selama lebih dari 3 tahun terakhir, Ukraina adalah perjuangan untuk demokrasi dan kebebasan Eropa dan semua itu. Maksud saya ini cukup menakjubkan. Saya tidak tahu, tetapi saya pikir mungkin, Anda tahu, kita memiliki begitu banyak aib dalam sejarah Barat. Baik itu semua perang yang omong-omong telah kalah baik secara moral maupun dalam hal hukum internasional dan militer. Dan kita memiliki hal-hal seperti, Anda tahu, Nord Stream, pembubaran Yugoslavia, penghancuran Suriah, yang merupakan urusan perubahan rezim selama 4 tahun, dan sekarang genosida Palestina. Nah, ini sangat kotor. Semua hal ini sangat kotor. Dan mereka muncul dari kesombongan dan berpikir kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kita yang terkuat. Dan Anda tidak bisa lagi. Mungkin Anda bisa 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu. Jadi Anda harus menutupinya. Dunia Barat sekarang adalah tempat di mana segala sesuatu disapu di bawah karpet. Anda melihat halaman depan surat kabar Barat hari ini. Sangat sedikit tentang apa yang sedang terjadi sekarang di Gaza. Hal paling buruk sejak Kamis 45 sepenuhnya didukung oleh AS dan Eropa. Maksud saya, Madame von der Leyen mengibarkan bendera Israel pada tanggal 7 atau 8 Oktober ketika itu terjadi di seluruh istana Berlaymont. Dan Anda bisa terus seperti itu. Jadi ada begitu banyak yang harus Anda tutupi. Semua kesalahan Anda, semua kebrutalan Anda, semua sinisme Anda, semua militerisme Anda, semua kegiatan misionaris Anda, sehingga Anda tahu bagaimana Anda bisa memiliki diskusi terbuka tentang hal-hal ini. Karena jika Anda memiliki media terbuka, politik terbuka, penelitian bebas, tidak lagi ada di bidang ini setidaknya, orang-orang akan mulai berpikir. Dan hal terakhir yang diinginkan oleh orang-orang yang saat ini menjalankan pertunjukan adalah seseorang yang bisa bangkit dan berkata, saya kritis karena alasan berikut. Dan apa jawaban Anda untuk itu? Sejauh yang saya tahu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, belum mengadakan pertemuan publik tentang kebijakan militerisnya yang menurut saya memimpin di Eropa. Atau mengapa negara yang mengancam Denmark, bahkan dengan cara militer, akan mengambil Greenland sekarang, saya pikir pada tanggal 12 April, akan ada diskusi di Folketing, Denmark, Parlemen, untuk meloloskan perjanjian yang ditandatangani pada Desember 1993 untuk seorang menteri di Washington. For a minister in Washington, you call that democracy? The same happened with Kamu menyebut itu demokrasi. Hal yang sama terjadi dengan 17 pangkalan di Swedia. Butuh 1 tahun untuk melewatinya di parlemen, tetapi itu sudah ditandatangani, dan itu adalah perjanjian yang mengikat selama 10 tahun. Jadi kamu mengundang agresormu. Maksud saya, ini untuk UNESCO atau Beckett atau teater absurd. Ini tidak ada hubungannya dengan maksud saya sekarang akan mengatakan ilmu politik, hubungan internasional, semua itu tidak membantu kita lagi. Yang membantu kita adalah psikologi, eskatologi, pemikiran kelompok, emosionalisme, mungkin teologi, karena kita berada di masa akhir dunia barat, Dalala. Saya bisa memutar panjang lebar. Saya tidak ingin melakukan itu. Tapi saya pikir kita sudah jauh melampaui apapun yang rasional. Ini adalah bagian dari fragmentasi dunia unipolar. Sebenarnya, karena apa yang kita lihat hari ini adalah kekuatan Barat yang berpegang pada kebutuhan untuk memilih pihak dalam perselisihan, untuk berada di satu sisi yang menang. Dalam kasus Gaza, itu berarti berada di pihak Israel.
Dalam kasus perang Ukraina, itu berarti berada di pihak Ukraina melawan Rusia. Ukraine side, against Russia, and you pick any in the South China Sea, that's to be on Taiwan's. Di Laut Cina Selatan, itu berarti berada di pihak Taiwan. Dalam konflik di seluruh dunia, Anda akan menemukan kekuatan Barat mengambil satu sisi di atas yang lain. Mereka sebenarnya tidak berusaha menjembatani perbedaan, dan membawa perdamaian. Saya pikir itu adalah perubahan besar yang sedang terjadi sekarang. Itulah mengapa Anda melihat hal-hal menarik seperti dunia Islam mengisi kekosongan. Setiap kali ada dialog perdamaian, itu selalu terjadi di negara-negara Teluk atau di Turki. Dan Anda tahu setelah mencemarkan nama baik umat Muslim selama 24 tahun terakhir, mereka sekarang menjadi diplomat global terkemuka. Jadi ada beberapa perubahan menarik yang terjadi, tetapi semuanya sebenarnya tentang runtuhnya tatanan unipolar dan rasa sakit yang kita alami untuk mencapai sesuatu yang lebih multipolar. Dan China menjadi satu-satunya yang berbicara tentang piagam perserikatan bangsa-bangsa, norma, nilai, hukum internasional, dan menghasilkan rencana perdamaian terbaik atau pendekatan untuk perdamaian, baik untuk Ukraina maupun tempat lain. Ini adalah dunia yang terbalik, dan itu sendiri adalah hal yang baik. Segalanya bergerak, tetapi ada juga awan gelap besar di atas dunia barat saat ini. Ini bisa menjadi sangat salah, karena kita dipimpin sampai batas tertentu, sampai orang-orang bangkit. Dan saya senang melihat bahwa jutaan orang sekarang bangkit di AS secara damai. Anda tahu, sampai itu terjadi, kita dipimpin oleh kakistokrat, orang-orang terburuk, orang-orang yang paling tidak kompeten. Dan saya bingung memahami mengapa semacam demokrasi telah menghasilkan pemimpin yang begitu buruk. Tapi kita seharusnya tidak hanya menyalahkan para pemimpin, karena masyarakat juga belum terlibat. Saya bertanya-tanya, seberapa parah situasinya akan menjadi sebelum orang Eropa menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki negara kesejahteraan di masa depan. Maksud saya, kita akan melihat krisis ekonomi. Hidup kita akan hancur. Kita akan tenggelam ke dalam bentuk yang sebelumnya kita sebut status dunia ketiga di Eropa karena kombinasi militerisme, kurangnya kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta kepemimpinan yang begitu terobsesi dengan perang, tetapi tampaknya tidak mampu memahami. Maksud saya mereka semua buta konflik dan perdamaian. Tidak ada kementerian perdamaian, tidak ada penasihat perdamaian, tidak ada kebijakan perdamaian. Seperti yang saya katakan, perdamaian sekarang adalah tabu. Dan mereka berpikir bahwa mereka bisa membawa kita melewati ini. Ini sangat berbahaya. Ya, maksud saya Kementerian Luar Negeri seharusnya menjadi Kementerian Perdamaian. Dan sebenarnya faktanya adalah mereka telah menyerah pada diplomasi. Anda tahu, diplomasi tidak pernah menjadi kata kotor. Mereka hanya menjadi corong untuk militerisme Kementerian Luar Negeri, menurut saya. Kita juga berada pada titik di mana pemerintah Eropa dan Uni Eropa terus membuat rencana untuk perang dan terus memberitahu masyarakat umum bahwa mereka harus menjalankan tugas mereka dan tidak hanya lari ke bunker. Saya lupa istilahnya, tetapi itu seperti perlawanan sipil, gagasan untuk melibatkan warga sipil dalam melawan tentara lain, yang pada dasarnya Anda tahu, membuang seluruh konsep non-kombatan. Sebab itu memang sentral small great mentarget militer. Asaish, it is dignita to the quote bring. Tusingen. Warmongering insanity to me. Dan itu sangat gili. Mengingat Westa bahkan tuh bisa sepakat menyerah pasukan Hitler during the Kinol team. Exactly. And the fact is, Tepat sekali. Dan faktanya adalah kita telah banyak berinvestasi di Ukraina, sehingga dunia barat dan negara-negara NATO tidak akan mampu berperang. Bukan berarti saya berpikir Rusia akan menang jika ada perang. Tapi Anda tahu, dengan semua retorika ini, dan kemudian menyadari bahwa Anda tahu, Anda membutuhkan angkatan udara, rudal, suku cadang, amunisi, terlalu sedikit untuk berperang. Dan mereka terus membicarakan hal ini, yang saya kira mereka abaikan karena mereka memikirkan perang. Saya pikir ada satu hal yang harus kita tambahkan, yaitu apa yang sekarang muncul. Seperti ini akan baik untuk ekonomi Eropa.
bahwa kita mempersenjatai dan bersatu, serta melibatkan perusahaan besar untuk memproduksi. Misalnya di Denmark, sekarang ada komisi ahli yang dibentuk secara eksklusif oleh pebisnis dan penasihat. Tidak ada yang memiliki pengetahuan tentang keamanan. There's nobody who has any knowledge about security. There's one Norwegian general, I think, who participated. Ada satu jenderal Norwegia menurut saya yang berpartisipasi. Sisanya adalah orang-orang dari dunia keuangan, modal, dan produksi yang akan berdiskusi dan dalam 1 tahun menghasilkan laporan tentang bagaimana memiliterisasi, bagaimana mengoptimalkan militerisme, dan produksi militer lebih lanjut secepat mungkin. Sekarang, asumsi bodohnya adalah bahwa ini dapat membantu ekonomi sipil. Tidak bisa. Tidak ada studi yang membuktikan bahwa industri militer memiliki efek yang lebih menguntungkan pada ekonomi sipil dibandingkan dengan investasi sipil dengan ukuran yang sama. Ini omong kosong. Yang hanya dibantu adalah MIMARS, Kompleks Militer Industri Media Akademik. Ini tidak menghasilkan rumah sakit yang lebih baik atau kehidupan budaya atau apapun. Ini tidak memberikan kontribusi positif apapun pada ekonomi sipil. Osekir yang jelas mereka kira sekarang dalam termi term breng, ini theories dan teori serta konsep. Well, it's a perishable investment, isn't it? Ya, itu adalah investasi yang mudah rusak, bukan? Terutama di masa perang ketika yang Anda lakukan hanyalah memproduksi amunisi, dan amunisi tersebut ditembakkan ke orang lain. Itu tidak produktif. Anda tahu, itu bukan investasi yang produktif. Itu tidak membantu siapapun. Tidak, itu adalah investasi yang merusak. Ya, saya setuju dengan Anda. Yes, I agree with you. Menurut saya, seperti yang sudah Anda singgung, Ian, ini bukan hanya keruntuhan dunia unipolar, tetapi mungkin juga keruntuhan cara orang Eropa umumnya memandang diri mereka sendiri, bukan hanya selama 30 tahun terakhir, tetapi selama 200 tahun terakhir. Anda tahu fakta bahwa sekarang kita mencapai akhir dari kolonialisme. Banyak negara Eropa masih bersifat kolonial atau neokolonial dalam cara mereka mengisahkan bagian besar wilayah Afrika, dan Paris dalam cara mereka memiliki hubungan dagang dengan Asia, meskipun itu telah berkurang. Namun, pola pikir kolonial ini juga untuk mengabaikan semua kekejaman. Belgia bisa saja mengabaikan 10 juta orang Kongo yang tewas 190 tahun lalu. Inggris bisa mengabaikan jutaan orang yang meninggal di bawah kekaisarannya. Uni Eropa mampu menutupi keterlibatannya sendiri dalam seluruh perang Yugoslavia, karena mereka memiliki dominasi narasi. Namun, dominasi narasi itu sekarang mulai memudar, dan tidak lagi meyakinkan seluruh dunia. Menurut Anda, apa dampaknya ini terhadap pemikiran orang Eropa sekarang? Jadi menurut saya negara-negara Eropa sebenarnya menjadi koloni dari lembaga-lembaga yang tidak demokratis di Brussels. Uni Eropa itu sendiri sebagai sebuah proyek adalah jenis kekaisaran. Beberapa negara seperti Hungaria, Rumania, dan Slovakia sekarang memberontak melawan kolonisasi ini. Inggris memberontak dengan keluar. Saya masih belum yakin apakah itu ide yang baik atau buruk. Namun, pada dasarnya, Uni Eropa telah beralih dari kerangka antar pemerintah yang benar-benar berfokus pada isu ekonomi, sosial, dan budaya, menuju ide konyol tentang persatuan yang semakin erat, yang hanya memberikan lebih banyak kekuasaan kepada badan supranasional pusat yang ingin membatalkan dan mendominasi. Ini adalah apa yang dibicarakan Jen sebelumnya. Says ini matter Hussein Stauper terhadap European Spolruais dalam Eropa, sedang to breed user mulai bertexting yang ibusi. Sought to kind of gain ever greater powers, it seems to me. Jan, Raham Kapten Tuing. Yes, I think that Ya, saya pikir yang membuat saya khawatir bukanlah memikirkan masa lalu dan masa kini, karena Anda tahu, sebagai peneliti perdamaian, Anda harus terlibat dengan masa depan. Dan seluruh budaya kita melihat ke belakang. Anda melihat media kita, Anda melihat diskusi politik, Anda melihat penelitian, semuanya tentang apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi kemarin, dan apa yang terjadi di masa lalu. Saya mencoba mengatakan jika kita ingin menyelamatkan Eropa, kita harus memikirkan masa depan yang benar-benar berbeda. Kita harus memiliki studi masa depan. Kita harus memiliki seminar masa depan.
kita harus memiliki strategi, kita harus memiliki visi. Dan saat ini, saya tidak tahu kemana harus membawa itu. Saya bahkan tidak melihatnya di antara kaum intelektual atau orang-orang budaya di Eropa. Mereka tampaknya tidak terlibat secara politik. They seem not to be politically engaged. Whereas if you go to other countries, but China... Sedangkan, jika Anda pergi ke negara lain, terutama China, Anda akan melihat sebuah visi. Mereka tahu di mana mereka ingin berada dalam 30 atau 40 tahun ke depan. Setidaknya mereka membahasnya dan membuat rencana untuk itu, Del Ella. Jika Anda bertanya kepada seorang pemimpin Eropa, di mana mereka ingin negara mereka atau Uni Eropa berada dalam 30 hingga 40 tahun, Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang menarik. Saya tidak bisa menunjuk satu pun pemimpin Eropa yang bisa mengatakan, saya bekerja untuk negara ini, kita akan mencapai. Ini adalah manajemen krisis yang kacau balau, dan kita sedang tenggelam ke dalam lubang hitam saat ini. Itu sangat mengkhawatirkan saya. Saya pikir kita harus jujur sebagai intelektual untuk memberitahu dunia bahwa kita sangat ngeri dengan perspektif masa depan ini. Jika ini terus berlanjut, jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang baru, termasuk kebangkitan non-kekerasan dari populasi Eropa, seperti di Amerika Serikat, yang semoga saja sedang dimulai sekarang, saya tidak melihat dari mana perubahan akan datang. Kadang-kadang perubahan datang dari kelompok kecil intelektual, orang-orang yang memikirkan gagasan baru, penulis yang menulis visi, dan orang-orang mulai membicarakannya. Saat ini mati. Maaf, Eropa mati secara intelektual dan filosofis tentang masa depan. Dan itu benar-benar membuat saya khawatir, karena salah satu alasan kita misalnya, memiliki masyarakat yang baik relatif di Skandinavia, adalah karena ada demokrasi sosial. Ada orang-orang yang memiliki visi. Ada partai yang memiliki ide besar tentang menciptakan lebih banyak kesetaraan, negara kesejahteraan, kesetaraan perempuan, dan semua ini. Semuanya sudah hilang. Tidak ada yang memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang masa depan yang menarik, karena mereka tidak bisa membayangkannya. Mereka melihat, Anda tahu apa yang dilakukan Rusia, atau apa yang telah dilakukan orang lain. Semua orang adalah ancaman bagi kita. China bukan ancaman bagi siapapun. Hal yang mengerikan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia barat saat ini adalah merusak diri sendiri. Tidak ada yang berusaha menghancurkan kita. Bahkan Rusia pun tidak. Mereka tidak akan mengambil negara NATO. Ayolah, ini bodoh. Ini fantasi. Dan itu membuat saya khawatir. Ini adalah fantasi yang didasarkan pada masa lalu, tetapi bukan visi yang didasarkan pada pemikiran konstruktif tentang di mana kita bisa berada. Dan Anda tahu, itu adalah Bernard Shaw yang selalu saya kutip. Kita terlalu banyak melihat dunia seperti apa adanya dan bertanya mengapa. Kita seharusnya bertanya, seperti apa dunia bisa terlihat? Dan kemudian bertanya, mengapa tidak? Enali and gerak. Yudhava dengan disit. Dan izinkan saya menindaklanjuti dengan mengatakan, jika kita menerima analisis bahwa Eropa saat ini berada di salah satu posisi paling tidak rasional dalam beberapa dekade, jika bukan abad, karena tidak mampu mendamaikan secara intelektual distribusi kekuasaan dan distribusi politik dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika Anda menerima bahwa ini adalah kasus untuk Eropa, dan mungkin akan tetap demikian, setidaknya selama beberapa tahun, lalu apa rekomendasi Anda tentang pihak lain harus memperlakukan Eropa, Rusia, China, mungkin negara-negara Afrika, dan negara-negara Asia lainnya? Maksud saya bagaimana mereka seharusnya? Apa proses sinyal yang akan membantu orang Eropa melewati momen ini secepat mungkin? Apakah Anda punya ide? Saya rasa tidak ada sejujurnya. Saya pikir Eropa berada di jalur menuju persatuan yang semakin erat, sentralisasi yang semakin besar. Anda tahu, saya pikir apapun langkah yang diambil Rusia, China, maksud saya jawabannya adalah ekonomi, sosial, dan budaya. Namun sebenarnya itu memerlukan orang Eropa untuk bersedia dan terbuka terhadap tingkat keterlibatan semacam itu. Dan mereka tidak. It's a phrase that kemarin embrace. Remember they would we throw aiming yom and in besar nor badan betul benar haste periode di Eropa.
kind of the unelected bodies in Europe. So I don't think actually it's possible. Jadi, saya tidak berpikir itu mungkin saat ini, tanpa pemikiran ulang yang lebih radikal tentang proyek Eropa, yang kembali ke sifat yang lebih antar pemerintah, berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan meninggalkan semua beban politik dan militer. Dan mungkin aksesi Ukraina pada suatu titik yang tidak ditentukan di masa depan akan membantu mereka melakukan itu, karena Eropa tidak bisa membiarkan Ukraina bergabung dengan syarat saat ini. Tapi saya pikir perlu ada perubahan yang lebih mendasar. Saya pikir Eropa bisa jauh lebih baik dari sekarang, yang sejujurnya tidak terlalu baik saat ini, tetapi membutuhkan reformasi struktural yang lebih. Sampai saat itu, Eropa tidak benar-benar rentan atau terbuka terhadap keterlibatan dari China, Rusia, atau siapapun sebenarnya. Ya, saya melihat ada harapan dalam kemungkinan bahwa rezim Trump, dan saya menyebutnya rezim, akan menjadi sangat aneh dan terus menempuh jalur yang mereka pilih dalam 3 bulan pertama. Dan oleh karena itu akan memaksa pemisahan di Eropa. Anda tahu, jelas bahwa orang Amerika sekarang dapat menggunakan teknologi dan kode dan sebagainya untuk menghentikan penggunaan F-35 dan hal-hal seperti itu jika mereka mau. Saya kira Trump akan mengambil Greenland. Nisari tudik nomes as yang autarkis dari minimama digi verkran dollar. US from Panama over Canada, etc. In one way or another, everything is for him is about. Dengan satu atau lain cara, segalanya baginya adalah tentang sumber daya untuk menciptakan AS yang mandiri dengan mencuri sumber daya orang lain. Sekarang, jika itu menjadi sangat tidak dapat diterima oleh orang Eropa, mereka akan mulai berpikir, tidak dengan otak Amerika, mendengarkan suara tuannya seperti yang telah mereka lakukan selama 50 tahun terakhir. Mungkin ada semacam dorongan, Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari yang telah kita lakukan sejauh ini. Dan itu bisa, dalam kasus terbaik, mengarah pada pembukaan kembali ke Rusia, ke China, ke seluruh dunia, ke non-Barat, karena mereka akan menyadari melalui terapi kejut bahwa Anda tidak bisa lagi berurusan dengan Amerika Serikat. Saya akan mengatakan embargo total, isolasi, apapun, penangguhan keanggotaan organisasi. Rezim Tuan Trump akan menjadi sangat aneh dan sangat merusak, baik bagi Amerika Serikat, yang saya katakan dengan rasa sakit di hati saya, maupun bagi Eropa dan sebagian besar dunia. Namun, orang-orang Tiongkok akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang selalu mereka lakukan, karena mereka memiliki 2 ekonomi dan mereka bisa hidup tanpa Barat. Barat sama sekali tidak bisa hidup tanpa mereka. Itu cerita panjang. Namun, keanehan rezim Trump bisa menjadi katalis bagi orang Eropa untuk mulai berpikir bahwa kita lebih baik mengorientasikan diri kita ke dunia yang lebih besar dan tidak lagi ke AS. Dan itu mungkin, saya akan berdoa untuk itu, menjadi pembuka menuju masa depan yang lebih baik, karena kita telah sangat sombong di Eropa bahwa kita tidak perlu bekerja sama dengan siapapun, bla bla bla. Sekarang kita harus bekerja sama dengan siapapun, kecuali Amerika Serikat. Dan sekarang kita sampai pada situasi, terutama ketika Rusia mulai bergerak menuju autarki lebih dari 10 tahun yang lalu ketika krisis Ukraina dimulai. AS melakukan langkah yang sangat mirip. Ini menarik. Saat ini Eropa adalah pusat kekuatan besar di dunia yang tidak memiliki sumber daya sendiri. Maksud saya jelas, Norwegia memiliki sumber daya yang cukup besar. Tidak bisa membagi wall pergeseran itu, kecuali kita bisa membicara dengan Rusia yang tidak diinginkan oleh step pun. Unless we have a better relationship with Russia that nobody wants. So that's the kind of conundrum we're in. Jadi itulah dilema yang kita hadapi saat ini. Anda juga bisa melihat katalisator dalam membiarkan mereka melakukan militerisasi gila-gilaan ini, menghabiskan semua uang dan bangkrut. Dan kemudian seseorang harus mengatakan, ya, militerisasi bukanlah ide yang baik. Kita mulai dari awal lagi. Tapi sangat menyedihkan bahwa kita tidak bisa sampai pada kesimpulan itu secara intelektual tepat waktu. Nader mungkin nalo to tontornirim total di Eropa, sebelum berkar.
But what I'm worried about is that Tapi yang saya khawatirkan adalah bahwa bencana ekonomi total dan kemiskinan massal sebenarnya merupakan bagian dari militerisasi. Karena Anda membutuhkan orang miskin untuk pergi ke garis depan, bukan? Maksud saya, jika Anda ingin berperang besar, seperti Perang Parit, hanya versi yang lebih besar dari apa yang Anda lihat di Ukraina, Anda membutuhkan jumlah besar orang miskin yang hanya memiliki senjata untuk benar-benar kemudian menghidupi keluarga mereka, bukan? Dessa victims är så svåra. Pamiskin Europa Starvik är det maximum pillas pang is a verniz. This war mentality that I'm seeing. Yeah, but that mass mobilization has only been possible. Namun, mobilisasi massal itu yang mungkin terjadi di Ukraina karena Ukraina adalah negara yang begitu tidak demokratis, sehingga dapat menggunakan tidak demokratis untuk mewujudkannya. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah Anda melakukan itu di Prancis? Bisakah Anda memobilisasi warga Prancis secara paksa untuk pergi ke garis depan? Tidak. Bisakah Anda melakukannya di Inggris? Sama sekali tidak. Karena salah satu hal baik tentang negara kita, di antara banyak kekurangan, ada kita ada demokrasi. Jadi kemana negara-negara Roath memobilisasi dengan cara yang sama? Menurut saya, sejujurnya, tidak sama yang terjadi di Ukraina. Mungkin juga, Pascal, bahwa Anda akan melihat serikat pekerja dan lainnya mengatakan, kami menolak peran yang Anda tunjukkan. Maksud saya sebelumnya, jika Anda melihat tahun 80-an, serikat pekerja dan orang-orang intelektual di sekitar itu, Marxis dan orang-orang seperti sejarawan A.P. Thompson dan orang-orang seperti Rudolf Bahro di Jerman Timur pada saat itu, mereka adalah intelektual yang bisa berpikir melampaui ini, tetapi mereka juga orang-orang yang memikirkan massa dan pekerja serta potensi orang-orang untuk bangkit pada saat itu. Dan jadi apa yang saya pikir sekarang akan terjadi adalah apa yang saya prediksi lebih dari 40 tahun yang lalu. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi itu cukup bisa diprediksi bagi saya, adalah ketika Timur dan Barat telah runtuh. Dan itu adalah Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Sudah saatnya bagi Barat untuk jatuh. Maksud saya, kita adalah masyarakat yang serupa. Satu dijalankan dengan Adam Smith dan satu lagi dengan Karl Marx pada masanya. Dan seluruh Barat sekarang sedang jatuh. Itu adalah hal yang sama sekali berbeda dari ketika Uni Soviet dan Pakta Warsawa jatuh. Tapi, Anda tahu, secara dialektis, dari bencana bisa muncul sesuatu yang positif. Dan itulah yang saya harap bisa saya lihat saat saya berjalan-jalan di sini. Tapi saya bisa mengatakan dengan jujur, jika saya 40 tahun lebih muda, saya akan berpikir untuk pindah dari Eropa. Saya tidak tahu, jangan tanya saya kemana, tapi saya akan berpikir untuk pindah dari Eropa. Itu tidak terlihat baik bagi saya, dan saya sangat takut atas nama anak-anak dan cucu-cucu saya. Saya harus jujur mengatakan. Kedengarannya menyedihkan, tapi saya akan mengatakannya bagaimanapun juga. Likewise, Demikian pula maksud saya, Anda tahu, Eropa anehnya adalah benua yang terus berubah. Ia mengubah perbatasannya, ia terus mengubah pengaturan politiknya, ia memiliki detak jantung. Dan kemudian, Anda selalu melihat kekuatan yang mendorong ke arah sentralisasi. Napoleon melakukannya, dan Hitler mencoba melakukannya. Dan Uni Eropa adalah pendekatan politik, dan itu adalah pendekatan damai untuk melakukannya. Tetapi tampaknya, sekali lagi, menghadapi masalah fundamentalnya, yaitu bahwa Eropa juga merupakan tempat yang sangat beragam, yang membutuhkan keragaman dan membutuhkan pengaturan individualnya. Dan entah bagaimana sampai pada hal itu. Tambah lagi, kemudian, Ian? We don't get around to that. Plus, then Ian? Well, that's what made it a success economically. Nah, itulah yang membuatnya sukses secara ekonomi sejak awal. Ide Richardian ini, Anda tahu, semacam sedikit perbedaan, bukan? Bahwa Anda tahu, perbedaan sebenarnya menciptakan semacam pasar internal yang kuat untuk barang-barang. Perbedaan budaya dan sosial membuatnya menjadi komunitas yang sangat dinamis ketika orang-orang terlibat dan melintasi batas melalui bisnis, studi, dan hal-hal lainnya. Itu adalah pendorong perdamaian yang sangat besar. Juga sifat spesifik dari Garder und demi sentralisasi yang lebih besar,
seperti yang kita lihat dalam kasus Hongarai. And all, it seems less defeated. You just generate tension. You see the same in Poland, in many actually communities. Anda melihat hal yang sama di Polandia dan banyak negara Eropa. Negara-negara Eropa ingin menjadi unik. Nasionalisme tidak selalu merupakan hal yang buruk. Selama itu, dalam kerangka antar pemerintah, mengarah pada jenis keberadaan bersama yang lebih baik, lebih harmonis, dan saling menguntungkan. Dan saya pikir kita telah kehilangan rasa itu. Nasionalisme sekarang dicap sebagai sesuatu yang negatif dan penuh kebencian. Padahal sebenarnya, so kita ingin mengurangi identitas is orang. With the use of two sides pura masalah yang teori itu dengan proyek Europrober. Is causing some of the problems that we see with the European project today. Do you think that the Apakah menurut Anda bahwa keburukan, kebiadaban dari beberapa hal yang terjadi pada suatu titik akan menjadi begitu besar, sehingga akan memicu perubahan cara berpikir? Saya memikirkan, tentu saja, perang di Ukraina di satu sisi, tetapi bahkan lebih jelas dan terang-terangan, tentu saja, genosida di Gaza. Ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga karena alasan sejarah, tidak mungkin untuk mengabaikannya, dan kemudian memicu perubahan pendekatan. Saya tidak tahu, mungkin Jen? Ya, mungkin maksud saya, Anda bisa berspekulasi tentang pemikiran mengerikan bahwa jika terjadi keruntuhan sipil di Eropa, secara ekonomi dan lainnya, atau keruntuhan militer, semacam pertukaran sarana militer, itu akan membuat orang berpikir, apa yang telah kita lakukan salah, apa yang bisa kita lakukan secara berbeda, dalel. Maksud saya, Anda bisa memiliki terapi kejut, tetapi kita yang duduk di sini, dan saya kira miliaran orang lain di seluruh dunia, tidak ingin melihat itu. Kami percaya bahwa ada cukup banyak otak dan hati, serta kebijaksanaan bagi kita untuk menghindari bencana, dan belajar dari bencana, dan mulai belajar setidaknya saat kita dalam krisis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dan saya minta maaf karena tidak optimis dalam perspektif jangka pendek. Karena dalam perspektif jangka panjang, saya optimis karena kita akan mendapatkan dunia multipolar yang jauh lebih baik. Jauh lebih, Anda tahu, menarik. Tetapi itu adalah subjek untuk diskusi lain. Namun, kita masih melihat militerisme menjadi hal yang bisa dikumpulkan oleh para pemimpin. Dan itu menakutkan bagi saya, bahwa mereka tidak bisa berkumpul untuk negosiasi, diplomasi, masa depan yang lebih baik untuk Eropa, Delela. Dan itulah mengapa saya bersikeras menyebut mereka kakistokrat. Mereka tidak mampu melakukannya. Mereka tidak mampu secara intelektual. Dan mereka tidak mampu secara moral. Dan itu adalah hal yang menyedihkan untuk dilihat muncul. Tetapi Anda juga bisa bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin di negara yang disebut-sebut sebagai demokrasi terbesar di dunia, AS, bisa menghasilkan seorang pria seperti Trump? Ada sesuatu yang sangat salah dengan seluruh sistem. Dan semakin cepat sistem itu runtuh secara damai, saya harap, dengan anggun, seperti yang dilakukan Kekaisaran Inggris sampai batas tertentu setelah Gandhi, semakin baik. Kita membutuhkan dunia yang berbeda, dan kita membutuhkan dunia baru yang mungkin, sangat mungkin. Dan hanya 12% dari umat manusia yang tinggal di dunia barat. Saya melihat 88% yang tinggal di tempat lain, di mana saya pikir ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia dan positif. Dan saya tidak ingin diskusi yang kita lakukan di sini berakhir hanya dengan merasa sedih dan tertekan. Karena kita perlu memobilisasi orang-orang dengan berpikir bahwa ya kita bisa melakukan sesuatu. Benar. Dan mungkin itulah mengapa kita harus mengakhiri diskusi tentang multipolaritas. Jadi Ian, apakah menurut Anda secara keseluruhan, apa yang terjadi saat ini membantu multipolaritas? Bahkan tarif Trump membantu multipolaritas dan kemunculan negara-negara lain yang mengatakan, oke, baiklah, kita tidak bisa menganggap pasar ini sebagai sesuatu yang pasti. Kita tidak bisa menganggap pasar Eropa atau orang Eropa sebagai sesuatu yang pasti. Perjanjian yang kita buat mungkin itu step esok. Jadi kita harus menciptakan sistem alternatif. Apakah Anda juga berpikir bahwa ini hanya akan mempercepat tren tersebut?
Well, in some ways it will. In some ways it may accelerate. Nah, dalam beberapa hal itu akan terjadi. Dalam beberapa hal, itu mungkin mempercepat tren menuju perdagangan bebas. Sebenarnya, karena Anda tahu negara-negara sedang berinteraksi dengan AS dalam hal kemungkinan rezim tarif nol, seperti Vietnam misalnya. India juga telah berbicara tentang Anda tahu melakukan hal yang sama. Maksud saya pada dasarnya apa yang coba dilakukan AS adalah memposisikan ulang dirinya sebagai kekuatan yang lebih nasionalistik. Lijaskha multipolar. Sekarang Aberdeen sebagai konsekuensi negatif ituling hito that itu Greenland. Namun sebenarnya, yang tampaknya terjadi adalah dorongan untuk menerima negara-negara apa adanya, menerima Cina apa adanya, dan sebagainya, serta berinteraksi sebagai setara. Saya pikir mungkin merupakan perubahan positif, tetapi masih terlalu dini, dan saat ini sangat kacau. Hal-hal baik bisa saja muncul dari situ. Fondasi Bretton Woods runtuh dengan kecepatan yang lebih besar. Argumen konyol tentang SWIFT mempercepat pergerakan menuju sistem transaksi lintas batas alternatif dan semacamnya. Ketergantungan pada dolar semakin terkikis, dan orang Amerika mempercepat pengikisan itu melalui langkah mereka pada tarif. Jadi seluruh penyelesaian pasca perang runtuh dengan kecepatan yang lebih besar di bawah Trump. Dan itu mungkin merupakan hal yang cukup baik dalam jangka panjang. Jan, ada pemikiran positif terakhir tentang multipolaritas? Yes, I'm very happy that China exists. Ya, saya sangat senang bahwa Cina ada. Saya sangat bersyukur bahwa Cina yang saya lihat untuk pertama kalinya pada tahun 1983 telah berubah dengan sangat luar biasa. Kita semua harus mempelajari mengapa Cina telah mencapai apa yang telah dicapainya. Dan saya hanya akan mengatakan bahwa Anda tidak harus bersikap positif tentang Cina. Anda tidak harus bersikap negatif tentang China. Tetapi jika Anda tidak penasaran tentang Cina, Anda bodoh. If you're not curious about China, you're an idiot. I love that. Suri Sang, Athahini, Rais Howland, wife and romantic system hot reprobed. Nam the rower, afko mintirid weathers direct diplomacy. Resort infara för att vara intresserad diplomacy. Hindi tong klug naneth kan Britain man you the battle. It's Siege. And they aim like def great youth. Diminek go cherry in Hennet's tour. Diplomat si butet springs a cinta, sa carries tet marika betugas, bukan? Don't they? Well, and so they should, but they still need to be. Ya, dan memang seharusnya begitu. Tetapi mereka tetap perlu cukup objektif untuk memberikan nasihat kepada pemerintah juga. Tapi maksud saya, itu semua bagian dari itu. Itulah salah satu alasan mengapa proyek Eropa berhasil pada tahun-tahun awalnya, karena proyek tersebut menghancurkan batas-batas dan memungkinkan orang untuk bertemu dengan orang dari negara lain di Eropa yang telah dilanda perang selama berabad-abad. Jadi maksud saya, ini semua tentang hubungan manusia. Saya forge there to pure is a pure degradation. I think we've lost that over the past kind of decade. And we talked with the Russians. Istap Richard dahin Rusi. Gwami hath likiwalanko boinmun ewertu. Gamam tu Latin satu Somalia. It is berjapta Somalia. Kemanan ini dan itu. Sekani itimum smeti flah. And then la houthly rebottle I'm sneaking. Maaf. Everything you can do, sorry. In a sense, what we need to do is Dalam arti tertentu, Yetis temukan telah bangun kembali hubungan ini. Bahkan jika itu akabung masyarakat sipil, kita harus mengatakan, oke, mari kita adakan pertukaran sekolah dengan Rusia. Titik. Mari coba membangunnya. let's try to build it. City twinning, all that kind of grass. Kerjasama kota kembar. Semua hal semacam itu di tingkat akar rumput, semuanya adalah keterlibatan yang sangat positif dalamnya. Keterlibatan antara universitas dulu sangat positif. Semua hal ini sangat positif. Mendapatkan lebih banyak orang untuk mengunjungi negara satu sama lain sebenarnya membuat perbedaan besar. Namun, sebenarnya membuat para diplomat berbicara dengan diplomat lain dan berbicara dengan orang-orang di negara tempat mereka tinggal. Itu adalah hal lain yang sayangnya telah kita hilangkan, terutama dengan Rusia selama dekade terakhir. That we've lost, particularly with Russia over the past decade. Yeah. Give us hand Isnat and Bali.
It's semaf anyu. Favorita bateri sedever. My friends, thank you very much. Teman-teman, agis akaya ng posit setitswand this is Spankpin Moiserini. Ian Prout, de Ingran, Snowberg de Swaita. Rutafres inginayu. Thank you for your time. Thank you. Das ist zwei Howard Tordnius. Up.